Alhamdulillah, mari kita lanjutkan ya belajar JavaScript-nya. Oke, sekarang kembali lagi ke text editor. Ini kalau di text editor ini nggak bisa pakai ini ya, nggak bisa pakai kursor buat ngeklik ke atas ke bawahnya. Jadi pakai keyboard aja, panah atas, panah bawah gitu ya. Nah, di bahasa pemrograman JavaScript, kalau kita mengetikkan gini ya, apa yang akan terjadi? Ctrl O, Enter. Nah, kita bisa reload nih yang ada di browsernya. Bisa tekan yang bulat ini atau tekan F5 ya. Nah, dia error semua ya. Kenapa? Karena ya ini apa cina katanya. Ini pengacau nih. Oke, jadi harus mengetikkan bahasa JavaScript-nya gitu ya. Kalau bahasa isyarat gak bisa gitu. Nah, beda ceritanya kalau misalkan kita kasih gini garis miring gini. Kalau kita save, Ctrl O, Enter, refresh di browsernya, oh dia tetap muncul. Ya, kenapa? Karena yang tadi tanpa ada garis miring, dia bakal apa ya terbaca sebagai kode program. Dan ini teh si komputer gak tahu nih, nah apa nih maksudnya nih kode programnya gitu. Tapi kalau misalkan diawali dengan ini double slash, nah di sininya apa tulisan ininya, teks ininya akan menjadi komentar, sehingga komentar itu buat programmer baca, bukan buat komputer baca. Jadi si komputernya gak akan ngebaca dan tidak akan menampilkan, bukan apa ya, dan tidak akan membuat error si aplikasinya. Nah, di JavaScript atau di bahasa pemrograman apapun, pertama kali yang dibahas adalah variabel. Ya, variabel. Apa itu variabel? Ya, seperti di aljabar aja. Ya, variabel itu apa ya, wakil dari nilai. Misalkan begini, untuk bikin variabel di JavaScript kita ketikan keywordnya dulu, kata kuncinya dulu, bisa menggunakan kata kunci var. Nah, nama variabelnya misalkan nama gitu ya. Kita akan membuat sebuah variabel namanya nama. Kemudian kita masukkan nih nilai ke variabel nama dengan cara pakai assignment operator sama dengan kemudian kutip ya. Misalkan namanya apa ya, Albert Einstein ini ya, jangan lupa titik koma. Nah, dengan cara seperti ini kita sudah membuat variabel. Nama variabelnya nama yang ini. Nah, isi dari variabelnya adalah ini Albert Einstein. Nah, kita bisa menampilkan nih tulisan Albert Einstein ini dengan cara masukkan ke sini ya, ke alert. Kita tambah ini untuk menggabungkan string ya, tambah. Nah, di sini kita tidak perlu menuliskan Albert Einstein, tapi tulis saja variabelnya. Apa variabelnya? Atau tulis aja nama variabelnya. Apa nama variabelnya? Yaitu nama. Kalau kita save, Ctrl O, Enter. Nah, ke browser kita F5. Lihat, hello Albert Einstein. Walaupun di sini kita menuliskannya hanya nama, tapi yang akan tampil itu bukan tulisan nama ya, tapi yang tampil itu adalah isi dari variabel nama. Ini tambah spasi deh. Ctrl O. Nah, jadi ada spasinya ya. Hello Albert Einstein. Gitu. Simple ya. Bikin variabel di JavaScript. Nah, variabel ini kalau kita di bawahnya tulis saja misalkan nama, berarti
kita di sini mengetikkan nama variabel yang ini ya maksudnya. Kemudian kita assignment lagi nih nilainya. Jadi apa? Jadi Steve Jobs. Steve Jobs. Nah, gini ya. Apa yang akan terjadi? Nah, kita save aja dulu, Ctrl O, Enter. Kemudian kita refresh di browsernya. Nah, jadi ubah ya. Hello Steve Jobs. Nah, kenapa bisa seperti ini? Einstein-nya kemana? Einstein-nya ketimpa oleh Steve Jobs. Jadi kan program itu nanti berjalan dari atas ke bawah. Jadi dibacanya apa? Berurutan gitu. Mulai dari atas, kemudian dari sini mulai kebaca nih. Ada variabel, terus isi variabelnya Albert Einstein. Kemudian ke bawah lagi ternyata loh variabel namanya, nilainya dirubah, diganti jadi Steve Jobs. Nah, maka otomatis yang akan tampil di sini adalah nilai yang terakhir, yakni Steve Jobs, bukan Einstein gitu. Simpel ya. Oke, kemudian lagi kalau misalkan isi dari variabelnya kita gak mau rubah-rubah, gak akan bisa dirubah, maka kita jangan pakai variabel, kita pakainya konstanta gitu. Konstanta bagaimana caranya di JavaScript gitu, pakai keyword const. Nah gitu. Terus ketika nama konstantanya misalkan apa ya, pekerjaan, const pekerjaan sama dengan misalkan programmer gini ya, titik koma. Nah, kita sudah bikin konstanta, nama konstantanya pekerjaan, nilainya adalah programmer. Oke, kita tampilkan di sini ya. Tambah lagi. Nah, karena akan kita buat teks, maka harus ada di dalam kutip. Nah, bebas mau kutip 1, kutip 2. Misalkan saya seorang gitu ya. Terus tambah lagi ini konstanta pekerjaannya kita tulisakan pekerjaan. Kalau konstanta atau variabel kita mengetikkannya tanpa kutip. Tapi kalau mau mengetikkan tulisan string kita harus pakai kutip. Kayak gini ya, yang di atas nih. Kenapa dipakai kutip? Karena dia itu adalah string atau teks gitu ya. Oke, sekarang kita save, Ctrl O, Enter, kita refresh. Oh, halo Steve Jobs. Saya seorang programmer. Agak nyambung ya. Gini aja biar agak nyambung ya. Hello. Di hello-nya nama saya gitu. Nama saya, nama. Kemudian saya seorang. Nah, nanti pekerjaannya yang masuk. Ctrl O, Enter. Oke, kita refresh di browser. Nah, hello, nama saya Steve Jobs. Saya seorang programmer. Oke, ini seorangnya nyambung sama programmer ya, karena di sini kita gak pakai spasi nih di sininya nih. Spasi aja. Ctrl O, save. Kita balik ke browser, kita refresh. Oke, hello, nama saya Steve Jobs. Saya seorang programmer. Nah, konstan itu gak akan bisa kita rubah isinya, nilainya. Kita coba ya. Pekerjaan sama dengan apa? Guru misalkan. Titik koma, kita save, Ctrl O, Enter, ke browser. F5 error, dia gak muncul. Kenapa? Karena kita itu mau
reassign gitu ya, mau merubah nilai dari konstanta, itu gak boleh dan gak bisa. Kalau mau nilainya dirubah-rubah jangan pakai konstanta, tapi pakainya variabel. Oke, itu aja untuk video kali ini.